Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Surya Aditya Saputra, mahasiswa Universitas Mulia Balikpapan dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Informatika. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu gerbang logika. Oke guys, jadi kita mulai dari pengenalan gerbang logika. Apa itu gerbang logika? Di zaman digital yang terus berkembang, teknologi elektronika dan komputer memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Sistem komputer dan perangkat elektronik modern didasarkan pada prinsip gerbang logika, yang merupakan elemen dasar dalam desain sirkuit digital. Gerbang logika memungkinkan pengendalian aliran sinyal listrik dengan menggunakan operasi logika dasar, seperti AND, OR, dan NOT. Untuk menghasilkan output yang tepat, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan kompleksitas sistem elektronik yang digunakan saat ini. Gerbang logika menjadi dasar bagi pembangunan sirkuit digital yang lebih kompleks, seperti multiplexer, demultiplexer, dan unit pemrosesan sentral atau bisa dibilang CPU pada komputer modern. Selain itu, gerbang logika juga memiliki aplikasi yang luas di berbagai bidang, termasuk otomotif, rumah pintar, dan ilmu pengetahuan. Pemahaman yang solid tentang gerbang logika sangat penting bagi para profesional di bidang teknologi, komputer, elektronika, dan ilmu komputer. Dari Husen kan? Jadi ini materi dari Husen pada tahun 2020 bulan Agustus. Dia menjelaskan bahwa gerbang logika hanyalah rangkaian elektronik yang beroperasi pada satu atau lebih sinyal input untuk melakukan operasi logika dan menghasilkan sinyal output. Ada banyak jenis gerbang seperti gerbang OR, AND, NOT, NOR, dan NAND. Setiap gerbang memiliki simbol diagram bloknya sendiri. Garis yang terhubung ke setiap simbol adalah input di sebelah kiri dan output di sebelah kanannya. Dari materi Bagirati menjelaskan bahwa gerbang logika adalah blok bangunan dasar dari sirkuit digital. Sebagian besar gerbang logika memiliki 2 input dan 1 output. Pada saat tertentu, setiap terminal berada di salah satu dari 2 kondisi biner, rendah, 0 atau tinggi 1, yang diwakili oleh level ketegangan yang berbeda. Jadi materi dari Anil KN per tahun 2008 menjelaskan bahwa gerbang logika adalah blok bangunan paling dasar dari setiap sistem digital, termasuk komputer. Masing-masing dari gerbang logika dasar adalah perangkat keras atau rangkaian elektronik yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan beberapa ekspresi logika dasar. Sementara hukum aljabar boolean dapat digunakan untuk melakukan manipulasi dengan variabel biner dan menyederhanakan ekspresi logika ini sebenarnya diimplementasikan dalam sistem digital dengan bantuan rangkaian elektronik yang disebut gerbang logika. 3 gerbang logika dasar adalah gerbang OR, gerbang AND, dan gerbang NOT. Oke guys, yang pertama, bagaimana caranya supaya memahami prinsip dan operasi logika dari gerbang logika dasar? Yang kedua, bagaimana dapat memahami konsep dan aplikasi gerbang logika bentukannya lebih kompleks? Dengan merumuskan masalah ini, tujuan saya adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini melalui makalah ini. Saya akan menyajikan penjelasan yang mendalam dan terperinci tentang konsep gerbang logika, prinsip dasar, serta operasi logika yang melibatkan gerbang logika dasar, serta konsep dan aplikasi gerbang logika yang dikembangkan. Dengan demikian, pembaca akan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang berbagai aspek gerbang logika dan relevansinya dalam konteks sistem elektronik dan komputer. Tujuannya, yang pertama, memahami gerbang logika dasar. Salah satu tujuan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang gerbang logika dasar yang paling umum digunakan seperti gerbang AND, OR, dan NOT. Saya akan menjelaskan prinsip dasar serta operasi logika dari setiap gerbang ini, agar pembaca dapat memahami cara kerjanya dan bagaimana penggunaannya dalam desain sirkuit digital.
Dan yang kedua, menjelaskan gerbang logika bentukan. Selain gerbang logika dasar, terdapat pula gerbang logika yang lebih kompleks yang dibuat dengan mengkombinasikan gerbang dasar. Makalah ini bertujuan untuk mengenalkan kepada pembaca tentang gerbang logika. Bentukan seperti NAND, NOR, SOR, dan XNOR. Saya akan menguraikan konsep dan penerapan dari masing-masing gerbang bentukan ini sehingga pembaca dapat memahami bagaimana gerbang-gerbang tersebut dapat digunakan dalam perancangan sistem elektronik yang lebih kompleks. Pengertian gerbang logika. Gerbang logika adalah sebuah komponen elektronik dalam rangkaian elektronika digital yang berfungsi untuk melakukan operasi logika dasar seperti AND, OR, NOT, SOR, dan sebagainya. Gerbang logika menerima input dalam bentuk sinyal digital, biasanya tegangan logika, dan menghasilkan output berdasarkan aturan logika yang telah ditentukan. Setiap jenis gerbang logika memiliki tabel kebenaran yang menentukan hubungan antara input dan outputnya. Tabel kebenaran ini menggambarkan semua kemungkinan kombinasi input dan keluaran yang sesuai. Misalnya sebuah gerbang N memiliki 2 input dan menghasilkan output hanya jika kedua inputnya bernilai logika 1. Logika 1 itu bisa dibilang tinggi ya guys ya. Gerbang logika umumnya diimplementasikan menggunakan transistor atau komponen semikonduktor lainnya. Gerbang logika dasar seperti AND, OR, dan NOT dapat digabungkan dalam berbagai kombinasi untuk membentuk rangkaian logika yang lebih kompleks, seperti rangkaian pembaca, baca data, register, atau CPU. Gerbang logika sangat penting dalam desain dan implementasi sistem digital, termasuk komputer dan perangkat elektronik lainnya. Mereka memungkinkan manipulasi dan pemrosesan informasi dalam bentuk biner, 0 dan 1, yang merupakan dasar dari sistem komputer modern. Nah, ini dia, gerbang logika dasar. Gerbang logika merupakan komponen yang sangat penting dalam desain sirkuit digital. Ada 3 jenis gerbang logika dasar yang umum digunakannya yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Yang pertama, gerbang logika AND. Gerbang ini menghasilkan output logika yang bernilai besar atau 1 jika semua inputnya bernilai benar, dan menghasilkan output yang salah atau 0 jika setidaknya salah satu inputnya bernilai salah. Yang kedua, gerbang logika OR. Gerbang ini menghasilkan output logika yang bernilai benar atau 1 jika setidaknya salah satu inputnya bernilai benar, dan menghasilkan output yang salah atau 0 jika semua inputnya bernilai salah atau 0. Yang ketiga, itu ada gerbang logika NOT. Gerbang ini hanya memiliki satu input dan menghasilkan output yang merupakan kebalikan dari inputnya. Jadi, jika inputnya benar atau 1, outputnya akan salah atau 0 dan sebaliknya. Nah, ini dia gerbang logika bentukan. Gerbang logika bentukan merupakan kelompok gerbang logika yang terdiri dari beberapa jenis, termasuk gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang SOR, dan gerbang XNOR. Gerbang logika bentukan ini memainkan peran penting dalam desain sirkuit digital dan komputasi. Yang pertama, ada gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND atau NOT N adalah salah satu jenis gerbang logika bentukan yang menghasilkan keluaran yang benar hanya jika kedua atau salah satu inputnya salah atau 0. Gerbang NAND menerima 2 input biner dan menghasilkan output yang merupakan kebalikan dari operasi AND antara kedua input. Dalam gerbang NAND, jika salah satu atau kedua inputnya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Namun jika kedua inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0 N. Dan yang kedua, itu ada gerbang logika NOR. Gerbang NOR merupakan gabungan antara gerbang NOT dan gerbang OR. Gerbang NOR menghasilkan output yang bernilai benar 1 hanya jika semua inputnya bernilai salah. Sedangkan jika setidaknya 1 inputnya bernilai benar, maka outputnya akan bernilai salah atau 0. Jadi gerbang NOR menghasilkan output yang merupakan kebalikan dari gerbang OR. Dan yang ketiga, gerbang logika SOR. Gerbang SOR menghasilkan output yang bernilai benar bisa dibilang 1 jika jumlah input yang memiliki atau bernilai benar 1 adalah ganjil. Sedangkan jika jumlah input yang bernilai benar adalah genap, maka outputnya akan bernilai salah bisa dibilang 0
dalam gerbang SOR. Setiap input dianggap sebagai bit tunggal dan outputnya adalah hasil dari operasi SOR pada input tersebut. Yang keempat, gerbang logika XNOR. Gerbang XNOR merupakan kebalikan dari gerbang SOR. Gerbang XNOR menghasilkan output yang benar-benar bisa dibilang 1 jika jumlah input yang bernilai benar 1 adalah genap. Sedangkan jika jumlah input yang benar-benar adalah ganjil, maka outputnya akan bernilai salah adalah 0. Jadi gerbang XNOR menghasilkan output yang merupakan kebalikan dari gerbang SOR. Berikut adalah penjelasan lambang-lambang yang terdapat pada soal-soal tentang gerbang logika. Yang pertama, ini ada A, X, B atau AB sama dengan N, menandakan bahwa inputan A dan B disambungkan ke gerbang logika N. Dan yang kedua, ada A ditambah B sama dengan OR, menandakan bahwa inputan A dan B disambungkan ke gerbang logika OR. Yang ketiga itu ada A yang ada strip atasnya itu sama dengan NOT, menandakan bahwa inputan A disambungkan ke gerbang logika NOT. Yang keempat itu ada AB yang ada bergaris atasnya AB itu sama dengan NAND, menandakan bahwa inputan A dan B disambungkan ke gerbang logika. Yang kelima, A tambah B dan juga ada garis atasnya itu sama dengan NOR, menandakan bahwa inputan A dan B itu disambungkan ke gerbang logika NOR. Yang keenam, A dan yang ada gambar lingkaran ada plusnya itu dan B sama dengan itu bisa dibilang SOR, menandakan bahwa inputan A dan B disambungkan ke gerbang logika SOR. Dan yang terakhir yang ketujuh, A dan ada lingkaran plus lagi yang seperti tadi ditambah ini B dan ada garis atasnya itu bisa sama dengan bisa dibilang XNOR, menandakan bahwa inputan A dan B disambungkan ke gerbang logika XNOR.
Oke guys, jadi kita sudah di penghujung pembahasan, bisa dibilang penutup. Dalam makalah ini saya membahas tentang pentingnya pemahaman tentang gerbang logika dasar and or not, dan gerbang logika bentukan NAND, NOR, SOR, dan XNOR. Dalam desain sirkuit digital, gerbang logika dasar membentuk dasar untuk membangun fungsi logika yang kompleks. Sementara gerbang logika bentukan memungkinkan implementasi operasi logika yang lebih canggih. Memahami prinsip dan fungsi masing-masing gerbang logika memungkinkan perancang sirkuit untuk merancang sirkuit digital yang kompleks dan mengembangkan aplikasi inovatif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami pengertian gerbang logika, mempelajari gerbang logika dasar, dan memahami gerbang logika bentukan. Penjelasan tentang fungsi dan karakteristik gerbang logika ini memberikan wawasan kuat tentang desain sirkuit digital dan penggunaannya. Untuk mencapai tujuan tertentu, pemahaman yang baik tentang gerbang logika juga penting dalam desain sirkuit digital yang kompleks. Pemahaman gerbang logika dasar dan gerbang logika bentukan juga penting dalam pengembangan sistem elektronik dan komputer yang efisien dan inovatif. Kombinasi gerbang logika ini memungkinkan implementasi berbagai fungsi logika yang diperlukan dalam desain sirkuit digital, seperti penggabungan kondisi, pengubahan nilai logika, dan deteksi perbedaan dalam era teknologi digital yang maju. Pemahaman yang baik tentang gerbang logika menjadi kunci dalam menghadapi tantangan desain dan meningkatkan kinerja sistem elektronik. Kesimpulannya, pemahaman yang baik tentang gerbang logika dasar dan gerbang logika bentukan sangat penting dalam desain sirkuit digital dan pengembangan sistem elektronik. Pengetahuan tentang prinsip dan fungsi gerbang logika memberikan dasar yang kuat untuk merancang sirkuit kompleks dan mengimplementasikan berbagai operasi logika yang diperlukan. Pemahaman mendalam tentang gerbang logika juga menjadi nilai tambah dalam menciptakan solusi inovatif dan efisien dalam dunia elektronik dan komputasi. Makalah ini diharapkan memberikan wawasan yang berguna bagi pembaca tentang konsep dasar gerbang logika dan relevansinya dalam dunia teknologi. Dengan pemahaman yang baik tentang gerbang logika, kita dapat mengembangkan sistem elektronik dan komputer yang lebih canggih dan efisien. Oke guys, jadi itu saja penjelasan dan pengenalan apa itu gerbang logika. Terima kasih. Jika ada salah kata dan pengucapan terlalu cepat, tolong mohon dimaafkan. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.